Setelah baca Taurat, Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, di Syam Syria ada seorang Yahudi yang membaca dan mengkaji kitab Taurat pada hari Sabtu. Ternyata ia menemukan ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad di 4 tempat. Mendapati kenyataan ini, ia memotong dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya, ia menemukan lagi nama Muhammad di 8 tempat. Ia potong lalu membakarnya juga. Pada hari Sabtu berikutnya lagi, ia malah menemukannya di 12 tempat. Yahudi tersebut kemudian berpikir, jika aku potong semua yang ada nama atau sifat Muhammad, maka di Taurat itu semuanya menyebutkan tentang sifat Muhammad. Si Yahudi mencoba mencari informasi kepada orang di sekitarnya tentang siapakah Muhammad. Teman-temannya menjawab, ia adalah pembohong besar. Lebih baik kamu tidak usah melihatnya dan dia tidak melihat kamu. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, Yahudi menjawab, demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kamu menghalangi aku untuk berkunjung kepada Muhammad. Yahudi itu pun berangkat dengan kendaraan yang ia miliki sampai menghabiskan waktu sehari semalam. Sampai memasuki Madinah, orang yang pertama kali ia temui adalah Salman. Karena Salman berparas tampan, Yahudi mengira bahwa Salman adalah Muhammad yang ia kira. Padahal 3 hari yang lalu, Muhammad, seorang nabi yang dimaksud Yahudi, baru saja wafat 3 hari yang lalu. Salman menangis dan berkata, saya adalah pesuruhnya, di manakah Muhammad? Tanya Yahudi. Salman berpikir, kira-kira, seandainya aku katakan bahwa beliau telah wafat, mungkin ia akan segera pulang. Apabila aku katakan Nabi masih hidup, berarti aku melakukan kebohongan. Salman lalu menjawab, mari aku antar untuk menemui sahabat-sahabat beliau. Salman pun mengajak si Yahudi masuk ke dalam masjid. Suasana duka tampak masih menyelimuti para sahabat. Yahudi melontarkan salam, Assalamualaikum, ya Muhammad. Yahudi mengira Muhammad ada di antara orang-orang yang berada di dalam masjid. Sahabat-sahabat menangis, mereka mencoba bertanya kepada seseorang yang baru saja datang. Siapakah kamu? Kamu memperbarui luka hati kami? Mungkin kamu ini orang asing? Apakah kamu belum tahu bahwa Nabi telah wafat 3 hari yang lalu? Yahudi berteriak, sungguh hatiku sedih. Betapa sia-sia perjalananku. Aduhai, sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku, andai saja aku tidak membaca Taurat, seumpama saja pada waktu membaca Taurat, aku tidak menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Muhammad, dan sekiranya aku tidak bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat itu. Yahudi melanjutkan perkataannya, apakah ada Ali bin Abi Thalib di sini sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifat Muhammad kepadaku? Sayyidina Ali menjawab, ada, saya Ali. Lalu Yahudi bertanya, aku menemukan namamu dalam Taurat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lalu mencoba menjelaskan, Rasulullah Muhammad tidak tinggi dan tidak pendek, kepalanya bulat, dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal, bila tertawa keluar cahaya dari sela-sela giginya, dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara punggungnya terdapat khatamun nubuwah. Kamu benar, Ali bin Abi Thalib. Memang demikianlah yang disebutkan dalam Taurat. Apakah masih ada sisa bajunya sehingga aku bisa menciumnya? Timpal Yahudi. Ali menjawab, masih. Ali meminta Salman Al-Farisi mendatangi Sayyidah Fatimah untuk mengirimkan jubah Rasulullah. Salman Al-Farisi mengikuti perintah dari Ali. Setelah sampai di depan pintu rumah Sayyidah Fatimah, Salman berkata, wahai tempat kebanggaan Nabi, wahai tempat hiasan para wali. Dikala itu Hasan dan Husain terdengar sedang menangis, Salman berusaha mengetuk pintu. Fatimah bertanya dari belakang pintu, siapakah yang mengetuk pintu orang yatim? Salman Al-Farisi menjawab, saya Salman. Salman Al-Farisi menyampaikan pesan Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah pun menangis sembari berkata, siapakah yang akan memakai jubah ayahku? Salman Al-Farisi menguraikan kisah yang terjadi sebenarnya. Sayyidah Fatimah pun mengeluarkan jubah yang dimaksud, yang sudah ditambal 7 tempat dengan tali serat kurma kemudian diserahkan kepada Salman Al-Farisi. Setelah diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib,
Ali bin Abi Thalib kemudian menciumi jubah tersebut, berikutnya para sahabat gentian menciuminya, baru kemudian diberikan kepada si Yahudi. Ia mendapat giliran terakhir mencium jubah Nabi Muhammad seraya berkata, "Betapa harumnya jubah ini," ujar Yahudi. Yahudi bangkit. Ia menuju tempat Nabi dimakamkan. Ia menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang esa, tunggal, dan tempat bergantung. Saya bersaksi bahwa orang yang berada di dalam kubur ini adalah utusan-Mu dan kekasih-Mu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan. Ya Allah, jika Engkau menerima Islamku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Doa Yahudi. Seketika itu, Yahudi yang baru saja masuk Islam tersebut langsung jatuh dan kemudian meninggal dunia. Sayyidina Ali bin Thalib memandikan orang tersebut dan dikubur di makam Al-Baqi. Wallahu alam. Abu Laits Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi Al-Hanafi, Surabaya. Maktabah Darul Ilmi, halaman 533-535. Semoga bermanfaat hendaknya bagi masyarakat luas kisah ini. Jangan lupa untuk share informasi ini kepada masyarakat luas. Terima kasih atas kunjungan dan supportnya buat kami.